Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola dalam bidang kedokteran. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri sebagai ketua dan moderator. Nama saya Ahmad Ronaldi, NPM 18630280, Diana Kusuma 18630484, Rena Suryani 18630149, Nikita Dewi Putri 18630676, Tiara Putri Aprilia 18630634, Muhammad Rofi'i 18630336. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi citra. Contoh aplikasi pengolahan citra pada bidang kedokteran yaitu rekonstruksi foto janin hasil USG. USG sangat berperan penting untuk pemeriksaan rutin ibu hamil. Hal ini sering dilakukan oleh dokter untuk mengetahui keadaan dari janin dan melakukan pengambilan citra janin. Citra janin diperoleh dari hasil pencitraan ultrasonografi atau disebut dengan USG. Ultrasonografi merupakan salah satu pencitraan diagnostik untuk pemeriksaan organ dalam tubuh. Penggunaan USG dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah sonografi obstetrik yang dilakukan pada kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui anatomi janin. Pemeriksaan anatomi janin merupakan bagian dari standar pemeriksaan ultrasonografi obstetri yang dilakukan untuk mengidentifikasi organ internal utama janin. Pemeriksaan ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan trimester. Pemeriksaan anatomi janin ini sangat terbatas karena ukuran embrio dan janin masih kecil. Lalu lanjut. Analisis aplikasi citra. Sejarah USG pertama kali digunakan dalam bidang teknik untuk radar, yaitu teknik sonar, atau disebut dengan sound navigation and ranging, oleh Langevin pada tahun 1918. Seorang Perancis pada waktu Perang Dunia ke-1 untuk mengetahui adanya kapal selam musuh. Kemudian digunakan dalam pelayaran menentukan kedalaman laut menjelang Perang Dunia ke-2 pada tahun 1937. Teknik ini digunakan pertama kali untuk pemeriksaan jaringan tubuh, tapi hasilnya belum memuaskan. Berkat kemampuan dan kemajuan teknologi yang pesat, setelah Perang Dunia Kedua, USG berhasil digunakan untuk pemeriksaan alat-alat tubuh. Misalnya pada hepar dan ginjal. Sekarang USG merupakan alat praktis dengan pemeriksaan klinis yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prinsip kerja ultrasonografi. Dalam pemeriksaan USG menggunakan frekuensi 1 sampai 10 MHz sama dengan 1 sampai 10 juta Hz. Gelombang suara frekuensi tinggi tersebut dihasilkan dari kristal-kristal yang terdapat dalam suatu alat yang disebut transducer. Bentuk kristal juga akan berubah bila dipengaruhi oleh medan listrik. Sesuai dengan polaritas medan listrik yang melaluinya, kristal akan mengembang dan mengkerut, maka akan dihasilkan gelombang suara frekuensi tinggi. Secara umum, prinsip kerja USG dapat dijabarkan sebagai berikut. Transducer bekerja sebagai pemancar dan sekaligus penerima gelombang suara. Pulsa listrik yang dihasilkan oleh generator diubah menjadi energi akustik oleh transducer yang dipancarkan dengan arah tertentu dan pada sebagian tubuh akan dipelajari dan dipantulkan
Sebagian lagi akan merambat terus-menerus jaringan yang dapat menimbulkan bermacam-macam eko sesuai dengan jaringan yang dilalui. Pantulan eko yang berasal dari jaringan tersebut akan membentuk transducer dan kemudian diubah menjadi pulsa listrik. Lalu diperkuat dan selanjutnya diperlihatkan dalam bentuk cahaya pada layar oskiloscop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada proses pencitraan ultrasonografi. Tahapan awal pencitraan dimulai dari tahapan pembentukan gelombang ultrasound oleh rangkaian pulsa transmitter dengan cara mengirim tegangan listrik ke bagian transducer yang berfungsi pembentukan gelombang ultrasound. Komponen ini juga berpengaruh terhadap pengaturan laju transmisi pulsa yang disebut pulse repetition frequency, PRF, amplitudo pulsa dan pulse repetition period, PRP. Pada gambar 2 ini merupakan skema desain pencitraan pesawat USG. Lanjut. Nah, transducer tahapan berikutnya yaitu dengan mengirim gelombang ultrasound ke tubuh pasien. Sebagian gelombang ultrasound direfleksikan yang merupakan eko nantinya diolah menjadi gambar dan diterima receiver transducer. Komponen lain bagian receiver adalah rejection atau dikenal dengan istilah atau suppression yang berfungsi menekan signal eko yang lemah yang tidak mempunyai kontribusi terhadap citra, justru nantinya menimbulkan noise yang dapat menurunkan kualitas citra. Bagian low compression merupakan komponen yang berfungsi proses untuk mengurangi dynamic range atau jumlah total signal echo yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Semakin lebar dynamic range, semakin banyak skala grayscale atau skala keabu-abuannya. Kemudian lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sistem atau alat yang digunakan. Peralatan yang digunakan yaitu yang pertama transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada pemeriksaan prostat. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap pantulan gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang yang diterima masih dalam bentuk gelombang akustitik atau gelombang pantulan, sehingga fungsi kristal di sini adalah untuk mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar. Yang kedua adalah monitor yang digunakan dalam USG 9. Yang ketiga, mesin USG merupakan bagian dari USG di mana fungsinya untuk mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG adalah CPU-nya USG, sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama, seperti pada CPU. Pada PC, cara USG merubah gelombang menjadi gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diana. Selanjutnya, metode atau teknologi. Prapemrosesan adalah tahapan mengikuti pengolahan citra janin dengan menggunakan tapis. Melakukan pemfilteran oleh noise. Untuk mengatasi noise tersebut, perlu dilakukan usaha untuk memperbaiki kualitas citra itu. Salah satunya adalah dengan filtering citra, baik secara linear maupun secara non-linear. Memfilter merupakan salah satu filtering linear yang berfungsi untuk memperhalus dan menghilangkan noise pada suatu citra yang bekerja dengan menggantikan intensitas nilai piksel dengan rata-rata dari nilai piksel tersebut dengan nilai piksel-piksel tetangganya. Median filter adalah salah satu filtering non-linear yang mengurutkan nilai intensitas sekelompok piksel, kemudian mengganti nilai piksel yang diproses dengan nilai mediannya. Median filter telah digunakan secara luas untuk memperhalus dan mengembalikan bagian dari citra yang mengandung noise yang berbentuk bintik putih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ropi'i.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Diana Kusuma. Di sini ada metode Free width. Free width merupakan algoritma deteksi tepi yang hampir sama dengan Sobel, tetapi algoritma ini menggunakan free width operator yang nilainya berbeda dengan Sabel operator. Yang kedua, metode Kenny. Kenny adalah algoritma deteksi tepi yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena dinilai sebagai algoritma deteksi tepi yang paling optimal. Langkah awalnya adalah mengimplementasikan tapis median untuk menghilangkan derau, kemudian dilanjutkan dengan deteksi tepi dengan algoritma Kenny. Selanjutnya, ya di sini yang terakhir ada kesimpulan. Tahapan prapemrosesan meliputi pengolahan citra janin dengan menggunakan tapis, melakukan pemilteran oleh noise. Median filter adalah salah satu filter linear yang mengurutkan nilai intensitas kelompok pixel, kemudian mengganti nilai pixel yang diproses dengan nilai mediannya. Median filter telah digunakan secara luas untuk memperhalus dan mengembalikan bagian dari citra yang mengandung noise yang berbentuk bintik putih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ahmad Rionaldi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.